Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi sebesar 1,24%. Total market cap kembali ke angka 2,64 triliun US dollars. Dan untuk Bitcoin dominance terjadi peningkatan sebesar 0,15% ya. Nah, BTC untuk hari keempat masih di sini-sini saja, masih sideways ya. Jadi mungkin memang sedang benar-benar menunggu hari ini. Karena hari ini akhirnya mulai keluar data-data penting ya. Hari ini kita akan keluar, yang pertama itu adalah core retail sales and then retail sales. Udah gitu malamnya kita akan keluar crude oil inventories ya. Dan mungkin yang lebih penting lagi daripada ini semua adalah nanti subuh jam 12 malam. Di mana Bang Jerome akan pidato, akan speech ya. Nah, semoga speechnya ini ya dovish kalau kita pengen dia naik ya. Ya, tapi intinya apa? Intinya mulai hari ini keluar data-data bintang 3 dan maybe market memang menunggu. Kita udah bahas dari kemarin-kemarin ya. Dia cenderung sideways, mungkin memang menunggu data-data penting. Atau mungkin yang lebih seremnya lagi menunggu The Fed ada perubahan nada nggak nih mengenai ya balance sheet begitu ya. Oke, itu mungkin yang paling jelasnya ya. Kita sudah bahas beberapa hari sebelumnya. Market unusually calm begitu ya. Tapi ingat ya, hari ini sudah mulai keluar data-data penting. Jadi ya hati-hati jam-jam rawan. Kalau sudah dekat mulai dari jam setengah 8 ya, apalagi nanti jam 12 lebih 5 ya. Pertimbangkan tutup posisi. Kalau buat lu yang konservatif tutup posisi ya. Buat yang agresif minimal pasang SL ya. Oke, balik lagi ke chart. Untuk ke chart sayangnya PR-nya gagal ya. Jadi sini reclaim jebol lagi ya. Jadi untuk di daily-nya ya otomatis sama ya. PR-nya sama seperti kemarin-kemarin lagi, yaitu PR-nya adalah reclaim lagi MA50 dan reclaim 84.000 lebih 55 USD. Begitu ya. Dan ya semoga itu bisa terbantu dengan nanti data-data penting malam. Dan semoga itu juga bagus ya, karena lagi-lagi kita nggak pernah tahu datanya akan seperti apa. Dan kadang-kadang reaksi market pun bisa tidak sesuai dengan normalnya. Begitu ya. Jadi intinya apa ya, jam-jam rawan ini jangan ditebak hasilnya seperti apa. Begitu, karena kita nggak akan tahu hasilnya seperti apa. Gitu. Jangan dijadikan ini sebagai alat judi. Karena banyak yang masih melakukan itu kalau gue perhatiin ya. Tunggu data penting ya. Nanti gue yakin pasti market akan ngepam. Jadi gue beli dulu, gue ngelong dulu ya. Taunya salah, minus. Ya itu nggak beda jauh sama judi bola kalau kayak gitu caranya. Ya, jadi kalau menurut gue justru kita hindari jam-jam yang bisa volatile nih gila. Begitu, yang kadang-kadang bisa nggak kontrol. Gitu ya. Oke. Untuk di weekly, ya kita tahu ya PR besarnya adalah weekly close di atas tadi 86.000 lebih 100 lah, kita bulatkan ke atas ya. Tapi sayangnya seperti yang kita bisa lihat sini mulai ke reject oleh BSB bawah tepatnya ya. Nah, jadi concern kita yang sudah kita bahas beberapa kali sebelumnya kejadian nih ya. Jadi emang terbukti BSB masih indeed problematic untuk BTC ya sebagai resisten. Terakhir kan di sini nih ke reject 2 kali dan ya lumayan dalam lah ya. Sampai akhirnya retest ke M50. Nah ya sekarang tinggal kita lihat saja apakah dia bisa mulai menaklukkan atau malah dia akan ditaklukkan oleh BSB. Begitu ya. Nah kalau sampai ke rejectnya terus menerus ya ada possibility bisa mengunjungi lagi struktur-struktur di sini ya. Struktur-struktur support, bahkan mungkin juga bisa mengunjungi lagi M50. Begitu, tinggal kita lihat aja apakah BTC masih akan mencoba lagi dan bisa nggak weekly close di atas dari sini. Kenapa harus di atas dari sini Bang? Ya, sebenarnya bukan harus ya, tapi kalau dia weekly close di atas dari struktur 86.100-an, nah itu dia akan membuat suatu higher high. Nah, apa yang terjadi saat aset yang tadinya lower low ya, tadinya membuat lower low, lower high, lower low, itu mulai membuat higher high, pecah struktur. Yang terjadi seperti di sini nih, ya. Tadinya kan dia membuat lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, terus ya membuat lower low, lower high. Saat terbentuk suatu higher high, yang terjadi apa? Pecah struktur. Itu memberikan sinyal terhadap para traders, para investor bahwa, weh, ya kali ini sedikit berbeda ya. Kali ini nggak lower high lagi. Yang membuat banyak orang, udah nih, lemes. Bullsnya tuh lemes. Kenapa? Karena di sini masih belum terbentuk higher high, udah drop begitu ya. Di sini juga sama, belum membuat higher high, drop. Ya udah bulls langsung kacau nih. Nah, tapi saat mulai pecah struktur,
Yaitu lagi-lagi ini ada TA mendasar, begitu. TA mendasar yang orang-orang semua bisa lihat. Nah, saat terjadi seperti ini adalah sinyal bagi orang-orang bahwa oh, kali ini berbeda. Kali ini momentumnya lebih besar. Nah, itu ya makanya kadang-kadang gue suka bingung gitu sama orang-orang yang nggak mau belajar TA begitu karena katanya TA tuh nggak akurat 100%. Lu kebayang sih lu pengen sesuatu yang akurat 100% gitu ya. Itu gila kalau menurut gua ya. Itu gila. Lu kebayang nggak gini? Gua mau buka bisnis tapi gua pokoknya bisnisnya harus pasti cuan 100%. Nggak ada yang bisa begitu. Semuanya probability. Dan kalau mau ngomong soal apalagi kalau bisnis ya probability-nya nggak besar lu sukses gitu loh ya. Banyak orang yang kaget kan bisnis untuk pertama kali, aduh gue gagal, oh aduh kok susah ya. Ya banyak orang yang nggak sadar statistiknya memang kecil orang yang berbisnis itu berhasil, gitu. Nah itulah ya itu yang mungkin membuat banyak orang tuh jadi apa ya, eh, ya kaget gitu, kaget dengan fakta bahwa hidup tuh very probabilistic begitu. Apalagi kalau udah dalam ranah berbisnis dan juga investasi. Karena gini, kalau gue rasa ya orang yang misalkan seumur hidup selalu jadi pegawai gitu ya, belum pernah mencoba buka bisnis gitu ya. Ya mereka kalau pegawai kan gini, mau bisnisnya rugi, mau bisnisnya untung, tetap digaji begitu kan. Ya walaupun mungkin kalau bisnis lebih bagus, dia punya performanya bagus dapat bonus begitu. Tapi ya sudah, mau lagi jelek, mau lagi bagus ya bisnisnya dia tetap dapat gaji sebagai pegawai. Tapi kalau lu punya bisnis nggak seperti itu kan. Nah, itu mungkin kenapa kayaknya orang-orang yang punya bisnis mungkinnya kalau gue perhatiin lebih oh oke, ya sudah memang nggak ada yang 100% gitu probability gitu. Ya jadi makanya hati-hati ya. Jangan sampai jadi kita itu kasarnya kayak jadi tidak percaya TA karena kita berpikir bahwa oh ini nggak ada yang 100%. Oh boy, kalau ada yang 100% gitu ya, udah nggak akan ada yang kerja lagi orang ya. TA gitu, SOP yang 100%, nggak mungkin salah gitu. Itu nggak akan ada orang yang mau kerja lagi kalau gitu caranya ya. Oke, jadi untuk sekarang ya sudah kita tinggal lihat saja faktanya apakah Bitcoin akan di-reject lagi oleh BSB atau tidak. Ya sekali lagi, tugas kita ngapain? Bereaksi terhadap market ya, bukannya nyuruh-nyuruh market mau ngapain gitu ya. Oke, langsung aja kita geser ke news. Untuk news, sorry, nyaris lupa. Indeks dolar dulu. Indeks dolar kondisinya itu melemah ya, tapi nggak sampai tembus dari 99,74. Jadi nggak lanjut membuat lower low ya, at least for now. Lalu BTCD, untuk BTCD kembali membuat daily close yang higher high. So, jelas ya BTC masih mendominasi. Ya jawabannya karena mungkin ya masih ada ketidakpastian dari the Feds begitu ya. Apakah tapering akan benar-benar diberlakukan sekarang? Apakah ada potensi QT berhenti? Selama belum ada hal itu, kalau gua rasa ya BTCD akan terus lanjut ke atas. Tapi kalau sudah mulai ada kata-kata yang dovish, udah mulai juga ada potensi QT berhenti. Nah, potensi altcoins itu akan semakin membesar begitu ya. Tapi selama itu belum terjadi, kalau ada yang teriak-teriak akan begini akan begitu, itu hanya tebak-tebakan gitu ya. Oke. Next, kita geser dulu ke news. Untuk news ini datang dari US, di mana ini tiba-tiba ada satu ide yang cukup nyeleneh lagi dari administrationnya Trump ya. Seperti yang kita tahu, Bitcoin Reserve dari US itu ternyata kan tidak boleh beli gitu, hanya ngehold saja gitu kan. Nah mereka bisa bisa kalau sampai mereka mau beli pun nggak bisa dari tax gitu, nggak bisa dari pajak gitu. Jadi nggak boleh tiba-tiba US mengeluarkan budget untuk beli BTC. Nah tapi ya mereka akan bisa dapatkan itu dari revenue yang lain begitu. Nah kali ini ya administration Trump memberikan satu ide, mungkin kita bisa mendapatkan revenue dari tarif dan revenue itu bisa dipakai untuk beli Bitcoin begitu ya. Wow ya kalau ini bisa terjadi ya nggak usah gede-gede, nggak usah semua gitu ya. Ambil 5-10% aja dari hasil tarif nih ya kan, akan banyak yang bayar nih ke US ya, in theory seperti itu. Nah, yaitu kalau dimasukin 10%, 5% aja ya untuk bikin Bitcoin Reserve itu akan lumayan ngaruh begitu ya. Nah, selain dari itu juga ada satu lagi suggestion dari si ini ya, Senator Cynthia Lummis. Dia salah satu senator US yang sangat pro crypto dan udah dari dulu ya. Pro crypto itu dari zaman cycle sebelumnya ya. Nah, di mana dia menyatakan bahwa sekarang ya US Treasury Gold Certificates itu masih di value di 43 tapi 43
per ounce. Sementara sekarang itu ada di angka 3.223,61 per ounce-nya harga market. Ya, nah berarti ini currently ya untuk gold certificate dari US ini masih sangat undervalued begitu secara sertifikatnya. Nah dengan dia di revalue ke harga yang mendekati ke harga market sekarang, itu akan ada ya dana surplus yang signifikan. Nah ini mungkin bisa sedikit dialokasikan ke BTC. Itu adalah saran dari Senator Cynthia Lummis. Ya gila juga sih, gue juga jujurnya baru tahu nih. Sekarang gold certificate US ini masih di value di $43. Ini tahun berapa? Begitu ya. Nah setelah di revalue mungkin bolehlah pertimbangkan untuk diversifikasi sedikit ke BTC. Itulah intinya saran dari Senator Cynthia Lummis. Apakah akan di-approve? We don't know. Ya, ini dua-duanya masih bentuknya itu adalah suggestion begitu. Nah apakah bisa atau enggak? Ya let's see. Kita lihat lagi nanti update-nya. Kalau sampai ini bisa ya dan akan diberlakukan seperti ini, wow. Tapi ya pasti akan ada pushback dari Demokrat. Begitu dan udah terjadi juga begitu kan. Kalau kita lihat kalau baca news ini lebih panjang ada pushback dari the opposition. So ya sudah kita tunggu saja sampai tanggal mainnya apakah ini bisa diberlakukan atau tidak ya. Oke, economic calendar kita sudah bahas tadi ya. Kita akan keluar beberapa data penting. Jadi siap-siap dekat-dekat jam-jam rawan itu pertimbangkan untuk tutup posisi. Beres ya, tinggal kita masuk aja ke macroeconomics. Nah sebelum kita masuk ke makroekonomik seperti biasa, bukan makro, justru kita masuk ke buy limit. Tadi kan makroekonomik sudah beres ya. Sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video. Itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Oke, dan kita mulai dengan BTC. Untuk BTC lagi-lagi tidak ada setup futures ya. So, langsung aja ke spotnya. Untuk spotnya ada di angka 82.500-an, which is sekarang sedang berkorelasi dengan EMA 20. Lalu buy limit selanjutnya di angka 81.000 lebih 65 USD. Dan yang ketiga di angka 78.547 ya. Itu untuk setup di Bitcoin. Untuk di Ethereum, nah kita sudah dapat posisi short ya. Nah yang dapat posisi short adalah yang buka di angka 1644,3. Yang di 1669,3 sayangnya nggak dapat ya di tes keduanya. Ya sudah ya, berarti yang lebih konservatif yang dapat posisi short. Nah untuk posisi short ini target TP-nya seperti yang kita sudah bahas kemarin ya. Buat yang konservatif udah kena nih, udah profit. Buat yang konservatif, congratulations sudah TP sebesar profitnya 2,85%. Nah buat yang agresif masih dipertahankan, masih boleh. Kenapa? Karena ya tidak terjadi reclaim juga kan di resisten. So masih boleh dipertahankan. Target TP untuk posisi short di struktur ini adalah di angka 1536,9 ya.
Jadi itu kurang lebihnya ya. Untuk yang konservatif sudah profit 2%-an ya, nyaris 3 tadi. Buat yang agresif silakan bisa di hold posisinya. Tapi ingat juga ini jam-jam rawan terutama kalau sampai Jerome ya. Mungkin boleh pertimbangkan untuk tutup posisi lah ya kalau yang ini ya gitu karena ya takut volatility-nya ekstra begitu. Even more than usual begitu ya. Oke. Itu untuk setup di Ethereum, untuk futuresnya ya. Untuk spotnya sekarang ada di angka 1536,9 dan di 1429,8 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi pertama ini. Nah, sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini, ya mungkin reminder dari gua adalah ya kondisi market sekarang ya udah jelas ya kelihatan dari kemarin tuh, terutama BTC sangat flat ya, flat. Dan ya antara jebol dan rejectnya masih di tempat yang sama-sama. Ya gitu. Dan bahkan ya kemarin sudah mulai terbukti juga bahwa Bitcoin mulai reject oleh BSB bawah nih. Ya. Nah jadi ya sudah kita siap-siap. Ada kemungkinan hari ini memang hari yang ditunggu-tunggu oleh market. Itu mereka menunggu data-data penting keluar dan mungkin selain dari data-data penting menunggu hasil dari si Jerome nih. Apakah akan ada perubahan atau tidak. Karena ya kita sudah bahas kan beberapa DCWT sebelum-sebelumnya di mana PCE, PPI, CPI itu adalah 3 cara untuk menghitung inflasi lah kasarnya ya. Tapi dengan rumus yang berbeda-beda itu menunjukkan bahwa mereka cenderung turun. Nah seperti yang kita tahu ya, the Fed itu memiliki ya 2 tugas lah, ya 2 mandate. Nah salah satunya apa ya ini kalau sampai ekonomi dalam keadaan yang mungkin bisa nge-stall kayak mesinnya mati lah gitu kasarnya ya. Nah, apalagi kalau ditambah dengan pengangguran mulai meningkat, nah itu The Fed harusnya melakukan QE begitu atau minimal menghentikan dulu QT deh ya. Kalau QT-nya masih terus diberjalankan seperti itu ya mungkin akan terus terjadi pelemahan lagi. Nah, dengan CPI atau data inflasi yang sudah rendah, itu harusnya adalah green light untuk mereka mulai melakukan minimal penghentian QT bahkan mungkin bisa juga sampai QE begitu. Nah, jadi it's gonna be very interesting. Apakah The Fed mulai ada statement-statement yang nggak perlu ekstrim kayak besok kita berhenti QT atau besok kita QE, besok kita turun interest rate. Nggak perlu se-ekstrim itu. Tapi kata-kata atau kalimat-kalimat yang menuju ke sana. Nah kalau sampai itu terjadi akan cenderung bullish. Tapi vice versa. Kalau ternyata Jerome masih tetap bersikukuh, nggak ini masih belum kena target. Harus percis kena target di 2 kalau bisa di bawah 2. Ya sudah berarti itu akan mungkin membuat ini benar-benar lanjut ke reject dan mungkin bisa mengunjungi beberapa support yang ada di bawah sini. Gitu ya. Ya, tapi please gue ingatkan sekali lagi seperti yang gue sudah katakan tadi di depan, jangan kita tebak-tebakan. Gitu. Gue tahu emang gatel jadi kayak pengen tebak-tebakan gitu ya. Sama kayak lo nonton film kan. Nonton film kadang-kadang lo ngerasa oh ini nih, ini yang jahatnya nih. Gue yakin nih ya soalnya jadi highlight begini-begini. Udah gak usah tebak-tebakan. Ya capek itu dan serius banyak orang burn out apalagi para newbies nih burn out nge-overanalyze market ujung-ujungnya bukan cuma overanalyze tapi malah jadi tebak-tebakan juga and then burn out capek karena aduh ini banyak banget event-event yang ngedrain gitu. Nah jadi dengan lu memutuskan untuk bereaksi saja terhadap market ya lu jadi lebih punya waktu luang lebih banyak, lebih nggak juga pakai RAM otak lu buat mikirin hal-hal yang lu nggak bisa kontrol. Karena lu nggak bisa kontrol kan, weekly close-nya seperti apa lu nggak bisa kontrol. Emang lu punya duit berapa untuk bisa menggerakkan market? Enggak lah, rata-rata orang nggak punya duit segede gitu. Ya, so ya sudah, ya, santai saja, ya ngopi dulu gitu ya. Ya tinggal tunggu nanti saat dia sudah bergerak. Saat dia sudah bergerak, ya kita tinggal bereaksi. Sekali lagi, tugas kita adalah ngapain? Bereaksi. Nggak usah nyuruh-nyuruh market, nggak usah nebak-nebak. Begitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan seperti biasa kita tutup dengan salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI.
Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.